Ya Bang, untuk saat ini Bang kita melihat geopolitik yang disampaikan Abang tadi sudah tidak menentu ya, termasuk dengan situasi minyak kita juga bisa impor gitu. Nah untuk menyikapi ini langkah-langkah DPR RI bagaimana? Yang pertama tentu terkait dengan kegiatan hari ini dulu ya, bahwa hari ini sinergi antara BPH Migas dengan DPR RI dalam rangka sosialisasi kepada pengguna bahan bakar minyak dan gas khususnya di Tawain Barat ya, Pangkalan Bun ini, yang tentu tidak lain agar ada masyarakat bisa memahami ya, tentang bagaimana proses ya, distribusi, pengaturan, kemudian regulasi ya, terkait masalah distribusi bahan bakar minyak dan gas ya, kepada masyarakat agar mereka ada pemahaman. Yang kedua tentu kegiatan ini juga dalam konteks kita kewaspadaan kita menyikapi tentang masalah distribusi dari bahan bakar, khususnya energi yang terkait dengan bahan bakar minyak dan gas. Karena seperti saya sampaikan bahwa faktor geopolitik ya sangat mempengaruhi kepada rantai pasok, kepada harga minyak dunia. Ya. Karena Indonesia itu kalau $1 saja naik daripada naiknya dolar itu $1 aja itu akan ini begini ya, harga minyak dunia juga naik, dolar juga lagi melemah kan gitu. Jadi kita ini complicated gitu ya. Di saat harga minyak dunia naik ya, dolar juga posisinya melemah ya, rupiah kita melemah terhadap dolar, sehingga ini membebani ya, baik dari segi keuangan ya maupun dari sisi kesediaan daripada stok energi ya. Nah, kenaikan $1 ya rupiah itu memang kita ada pendapatan 3 triliun. Karena kita juga penghasil dan juga menjual ya. Jadi kita menjual juga bahan bakar minyak mentah kita. Sementara itu dari rupiah terhadap dolar itu adalah benar kita dapat pemasukan 3 triliun tapi kita mengeluarkan 7 triliun hampir. Jadi kita itu karena kita net importir ya. Jadi sehingga kita tetap tekor gitu ya. Jadi walaupun dolar naik ya, ada pemasukan juga naik, tapi pengeluaran juga lebih tinggi lagi daripada pemasukan kita. Nah, itu belum lagi kalau terjadi kenaikan harga minyak itu. Naik $1 saja harga minyak itu berimbas kepada beban 4 triliun kepada APBN. Dan naik 4 triliun APBN kita untuk subsidi. Nah, oleh karena ini hal-hal seperti ini membuat pemerintah tentu negara ya, kami bersama pemerintah DPR selalu memantau ya, selalu melihat variabel-variabel ini. Variabel-variabel ini penting karena terus terang dalam APBN kita yang namanya postur APBN itu soal minyak itu menjadi komponen penting dalam APBN kita ya. Komponen penting dalam APBN kita. Di situ kita terhadap subsidi ya, pendapatan negara juga dari minyak ya, dan kemudian dari subsidi pengeluaran, memang hitung-hitungannya kaitkan dengan harga minyak. Nah, oleh karena itu tentu hal-hal seperti ini penting kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat ada pemahaman tentang bagaimana pengelolaan daripada bahan bakar minyak dan gas di negara kita ini. Nah, kemudian tentu kaitan ini juga kita untuk menjaga stok ya, khususnya stok minyak kepada masyarakat, terutama yang subsidi ya. Jangan sampai nanti stok kita menipis. Nah, itu juga penting. Kalau tidak, tadi berapa sih? 14 hari atau berapa hari? Sekarang untuk yang ini sekitar 16 hari. 16 hari ya. Jadi 16 hari kita stok kita. Walaupun ini 16 hari itu bukan berarti 16 hari habis ya. Dia akan muter terus gitu ya. Jadi stok kita itu bertahan 16 hari. Tapi dia begitu hari muter lagi gitu ya. Artinya ini kan daya tahannya cukup bagus. Jadi secara stok BBM kita bagus. Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat tentang masalah suplai bahan bakar minyak dan gas. Kemudian juga terkait dengan distribusi, nanti juga jelasin kepada masyarakat. Nanti kita akan melakukan revisi terhadap Perpres 191. Sedang berproses, mungkin tinggal finalisasi ya, tinggal sedikit lagi. Nanti akan diatur ya. Masyarakat itu tidak semuanya harus yang bisa lagi menggunakan jenis bahan bakar yang
BBM yang subsidi. Kalau sekarang kan bebas. Jadi mau motor gede ya, mau mobil mewah, nggak ada larangan untuk ngisi Pertalite ya, karena nggak ada aturannya. Nah sekarang nanti akan diatur jenis mobil seperti apa yang akan menggunakan, yang boleh mengisi Pertalite. Misalnya kalau Fortuner kayaknya nggak bisa lagi ngisi Pertalite, ya harusnya kan Tahun ini Pak? ini sedang berproses ya, mudah-mudahan bisa selesai secepatnya agar pengaturan subsidi ini betul-betul tepat sasaran gitu ya. Sekarang kan banyak yang bukan tepat sasaran. Orang yang tidak berhak menggunakan subsidi juga memakai subsidi. Ya, akhirnya barangnya memang sedikit, ya, konsumsinya banyak, ya akhirnya kan tekor terus, langka terus, ngantri terus, ya, APBN jebol terus, ya, uang kita untuk subsidi akhirnya semakin membesar terus, membengkak terus. Ya, jadi oleh karena ini makanya harus diatur sedemikian rupa pada masyarakat. Dan kemudian nanti juga akan juga terkait dengan masalah apa namanya Pertamax Green, ya, Pertamax Green yang nanti akan juga diluncurkan oleh Pertamina ya, untuk menjual yang harga Pertamax Green yang sesuai amanah daripada undang-undang daripada lingkungan hidup ya. Jadi begini, kadang-kadang kan ada regulasi tertentu yang juga harus diikuti ya. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan aturan tentang masalah lingkungan hidup bahwa Pertamina tidak boleh lagi menjual minyak yang di bawah RON-nya di bawah 90 ya. Gitu. Dan mereka harus menyesuaikan. Kalau enggak dia melanggar undang-undang gitu ya. Maka menaikkanlah oktannya gitu, sehingga menjualnya yang Pertamax Green. Nah di Kobar belum ya. Tapi di daerah Jabodetabek itu udah mulai ada beberapa SPBU sudah tidak lagi menjual Pertalite ya, ada. Tapi juga masih ada. Tapi mungkin perbandingannya hanya sedikit yang masih banyak yang menjual Pertalite. Nah, jadi ini yang penting dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat ada pemahaman tentang bagaimana pengaturan daripada minyak dan gas. Kalau berbicara harga Bang, antara Pertalite dengan Pertamax Green itu mencapai berapa? Kalau harga Bang, standar yang... Kalau Pertalite ini kan subsidi. Tapi kalau dia Pertamax Green itu kan sudah oktannya kan naik ya, ditinggikan. Berarti kan harga pasti ada perubahan gitu ya. Ada lebih tinggi. Nah, Pertamax Green ini kan bukan subsidi ya. Yang subsidi adalah Pertalite. Tapi kalaupun nanti sampai suatu saat ya ini dijual merupakan barang subsidi, tentu juga akan dibicarakan dengan APBN. Artinya tetap ada subsidi gitu ya. Misalnya masyarakat sudah wajib pakai Pertamax Green, harganya masih sekian, tidak memungkinkan ya kita kasih subsidi, nanti akan dibicarakan ya. Tapi yang jelas yang hari ini Pertalite yang sudah disubsidi oleh masyarakat, yang ditentukan sebagai harga bahan bakar minyak yang subsidi. Oke, terima kasih.